adik-adik dan pembimbing Kumon serta tamu undangan ASA 2021. Saya ucapkan selamat ya atas keberhasilan adik-adik yang kemajuan belajarnya telah mencapai 3 tingkat, 5 tingkat, 7 tingkat, bahkan lebih di atas tingkatan kelasnya. Selamat juga untuk teman-teman adik-adik komputer yang sudah menyelesaikan level akhir dari lembar kerja Kumon. Wah, luar biasa sekali. Selamat ya. Baik, perkenalkan saya Ismi yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Nah, pada talk show hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu komputer Kumon. Nah, komputer Kumon yang akan berbincang-bincang pada hari ini adalah komputer yang legend loh, teman-teman. Kenapa? Karena beliau adalah komputer matematika pertama Kumon Indonesia. Wah, luar biasa ya. Baik, langsung saja kita lihat bersama ya profil dari beliau. Nah, beliau adalah Pak Hendrata Darmawan, seorang praktisi ilmu statistika terapan dan komputer yang sekarang sedang meniti karirnya di Amerika Serikat. Wah, nah beliau juga sempat menyabet medali perak di ajang International Mathematical Olympiad dan prestasi lainnya ya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Baiklah, kalau begitu, yuk langsung saja kita sapa ya. Selamat siang Pak Hendrata Darmawan. Nah, kalau di sana tapi mungkin iya sedang malam tapi ya Pak, di sana ya Pak, di Boston. Selamat malam Pak. Baik, apa kabar Pak Hendrata? Selamat malam Bu Ismi, kabar saya baik, terima kasih. Pertama-tama, terima kasih juga sudah bersedia hadir di talk show ASA Kumon hari ini ya Pak ya. Walaupun kita berbeda waktu yang cukup jauh, kurang lebih 11 jam ya Pak. Sungguh kehormatan bisa mendengar cerita dari Pak Hendrata sebagai komputer pertama Kumon Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih Pak, mungkin banyak juga dari adik-adik yang bertanya, siapa sih Pak Hendrata ini? Nah, mungkin boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Hendrata. Ya, perkenalkan ya, nama saya Hendrata Darmawan. Saya lulus dari SMP Bunda Hati Kudus tahun 1998 dan SMU Kristen 1 Penabur tahun 2001. Kemudian saya melanjutkan ke University of Wisconsin selama 1 tahun, kemudian transfer ke Massachusetts Institute of Technology. Dari situ saya menyelesaikan gelar S1 dan S2 di bidang Mathematics and Computer Science, double major. Saat ini saya bekerja sebagai seorang quantitative developer di sebuah perusahaan asset management, yaitu investasi keuangan di Amerika Serikat. Sebagian besar waktu saya di pekerjaan ini, selain menulis program, juga membangun model statistika yang digunakan sebagai bagian dari manajemen portfolio untuk klien kami. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan dari riwayat pendidikan dan karir yang dimiliki oleh Pak Hendrata. Nah, kalau boleh tahu Pak Hendrata waktu itu jadi komputer Kumon tahun berapa ya Pak? Saya menjadi completer pada tahun 1998, tepatnya kalau nggak salah 30 Juli 1998. Oke, wah itu berarti 23 tahun yang lalu ya Pak ya. Waktu itu saya masih SD, Pak Hendrata sudah jadi komputer Kumon, luar biasa. Nah, bagaimana Pak perasaan Pak Hendrata saat menjadi komputer pertama, komputer matematika pertama Kumon Indonesia Pak? Ya, saya lulus Kumon tahun 98 waktu itu ketika saya masih kelas 1 SMA. Waktu itu sebelum ujian akhir Kumon, saya sempat tegang dan berdebar-debar ya, tegang banget karena jujur saya nggak tahu bentuk ujian akhirnya bakal seperti apa. Dan waktu itu belum ada komputer lain yang bisa ditanyain tips-tipsnya seperti apa sih gitu. Namun ketika saya tahu, oh akhirnya berhasil lulus ujian, waduh rasanya bangga sekali, lega, dan sangat bahagia dengan hasil yang saya raih. Wah, oke, luar biasa ya Pak. Nah, untuk tes menjadi komputer, sepertinya soal tes 23 tahun yang lalu berbeda ya Pak dengan soal tes saat ini. Nah, Pak Hendrata sendiri masih ingat nggak tuh Pak bentuk isinya seperti apa tesnya? Wah, nggak ingat sama sekali. Kayaknya 1 jam sudah tes juga udah lupa, saking tegangnya.
Oke oke. Kalau kita lihat hasilnya, bagus sekali ya. Full score Pak Hendrata bisa dapatkan 100 dari 100 dalam waktu 37 menit. Itu luar biasa sekali. Nah, Pak Hendrata sendiri menjadi kompleter setelah belajar berapa lama ya Pak di Kumon? Saya mulai belajar di Kumon 1 SMP dan menjadi completer 1 SMU. Jadi kurang lebih 2 tahun 10 bulan gitu, hampir 3 tahun. Oke, berarti cukup cepat ya Pak Hendrata menyelesaikan level di Kumon menjadi kompleter kurang dari 3 tahun. Berarti saat itu juga mulainya kira-kira tahun 1995 ya Pak ya. Nah, kenapa tuh Pak saat itu Pak Hendrata terpikir untuk ikut Kumon, untuk belajar Kumon gitu? Padahal saat itu mungkin Kumon belum sebanyak sekarang ya, belum seterkenal sekarang juga. Ya, dulu saya pertama kali ya dengar Kumon dari brosur yang diedarkan ke rumah saya gitu ya. Dan dari situ saya pertama kali mendengar tentang metode Kumon. Ada dua hal yang membuat saya tertarik untuk belajar di Kumon. Pertama, di bagian belakangnya brosur tersebut ada testimonialnya orang-orang yang sudah belajar advanced student ya. Jadi anak yang baru SD tapi dia udah bisa pelajaran SMU dan banyak-banyak testimonial seperti itu. Dari situ saya tertarik juga, wah pengen nih gitu. Terus faktor keduanya adalah uji coba gratis. Waktu itu kebetulan tempat Kumon dekat rumah saya mengadakan uji coba gratis belajar selama 1 bulan. Jadi saya pikir apa salahnya toh saya coba saja selama 1 bulan gitu. Iya, oke. Berarti Pak Hendrata sendiri yang memutuskan untuk mencoba belajar di Kumon ya, Pak. Luar biasa karena ada kemauan untuk mencoba mengikuti kursus. Nah, setelah belajar di Kumon, bagaimana kesan dari Pak Hendrata? Ya jujur ya, dulu pertama saya ikut Kumon kan diberi tes penempatan. Waktu itu saya kelas 1 SMP, terus ditempatkan di level C. Dan saya rasanya kok level C ini agak rendah, kok rada mudah sekali gitu perkali-kalian, padahal saya kan sudah SMP. Waktu itu pembimbing saya, Bu Mary, dia ngasih tahu bahwa memang setiap orang akan selalu mulai di level yang lebih rendah dari yang mereka kira. Tujuannya itu adalah untuk membangun dasar yang kuat gitu. Sebelum kita dapat menyelesaikan soal matematika tahap lanjutan, dasar perkalian, penjumlahan begitu ya, itu harus benar-benar kuat dan sangat strong sekali. Dan ini alasannya kenapa waktu itu saya diletakkan di level C gitu. Baik, jadi saat itu cukup rendah ya Pak, level pertama kali mulai kumonnya gitu ya. Mungkin ekspektasi pertamanya tidak akan mengerjakan materi yang semudah itu gitu ya. Dan mungkin teman-teman, adik-adik dan orang tua yang menyaksikan talk show ini juga merasakan seperti itu ya saat mulai pembelajarannya di Kumon karena memang kita mulai dari level yang lebih mudah dulu ya. Nah, tentunya juga jadi makin penasaran ya dan mau bertanya-tanya, ingin tahu lebih jauh jawaban-jawaban dari Pak Hendrata. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu lain, yaitu ada Raisya dan papanya, Pak Rio, sebagai perwakilan dari teman-teman Kumon yang bisa bertanya langsung ke Pak Hendrata. Halo Raisya dan Pak Rio, bagaimana kabarnya? Halo Kak Ismi. Halo Bu Ismi, kabar baik Bu. Baik. Nah, sebelum Raisya bertanya ke Pak Hendrata, saya ingin tahu dulu boleh ya, saat ini Raisya sedang mengerjakan subjek apa dan sudah di level apa, Raisya? Aku lagi mengerjakan Math level C dan IFL level E. Wah, luar biasa. Ini double subjek ya, Raisya ikut ya. Nah, semoga Raisya juga bisa terus mengerjakan sampai level akhir juga ya dan jadi kompleter mudah-mudahan. Nah, Raisya sudah tahu ya hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Hendrata. Nah, silahkan nih kalau Raisya mau tanya langsung ke Kak Hendrata sebagai kompleter pertama Kumon Indonesia. Silahkan. Iya, aku mau tanya Kak Hendrata. Sekarang aku sudah mulai merasakan kesulitan mengerjakan kumon. Kalau Kak Hendrata sendiri pernah merasakan kesulitan nggak? Ke atas gitu. Kak Hendrata juga merasa soalnya itu sukar banget gitu dan tidak bisa cepat nyelesainnya. Dulu kalau waktu level masih rendah ya, saya pakai stopwatch ngitungin berapa menit kan, terus dicatat di lembar kerja gitu. Terus kalau kelamaan disuruh ngulang gitu. Waktu udah sampai level tinggi, saya mikir lama banget. Terus kok
nggak dapet jawabannya gitu. Terus nggak ada kelanjutan sama sekali di lembar kerja itu. Terus ini kan menitnya jalan terus, jadi saya akhirnya mikir, wah pasti ngulang ini gitu. Waktu itu pembimbingnya Kak Hendrata ya, namanya Ibu Mary, dia jelasin bahwa emang untuk level segitu memang soalnya sukar gitu, jadi nggak usah stres. Kalau memang waktunya lama dan harus ngulang, ya itu emang sudah diperhitungkan sama si pembuat soal kan. Memang harusnya kita benar-benar mengerti, benar-benar nyaman dengan soal itu sampai konsepnya benar-benar tertanam sehingga kita bisa menyelesaikan gitu dalam waktu yang ditentukan gitu. Oh, jadi wajar ya kalau kita merasakan kesulitan dan diberi pengulangan. Oh iya kak, kadang aku masih harus diingetin mama buat ngerjain kumon. Apa sih motivasi belajar Kak Hendrata sampai bisa menjadi komputer? Oke, sebenarnya ya Raisya, dulu waktu Kendrata juga masih level di awal-awal, Kendrata juga nggak merasa matematika itu fun dan menyenangkan banget, tapi semakin tinggi levelnya kok rasanya makin fun gitu ya, menyenangkan banget. Dan akhirnya pandangan saya berubah gitu, karena saya merasa fun, akhirnya termotivasi untuk mempelajari terus sampai habis. Kan level terakhir dulu itu level Q ya. Kalau misalnya waktu itu ada level lanjutannya, Kendrata sebenarnya pengen ngelanjutin, sayang waktu itu nggak ada gitu. Jadi lembah kerja kumon level tinggi itu seru ya. Kalau gitu aku akan semangat mengerjakan lembah kerja kumon supaya bisa mencapai level tinggi dan jadi komputer. Oke, wah ternyata makin tinggi levelnya makin seru ya lembar kerja matematika kumon ya. Oke, Raisya, untuk pertanyaannya itu aja ya. Sekarang mungkin dari Papa Raisya, dari Pak Rio, silahkan Pak jika ingin mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Ismi. Mungkin dari saya pertanyaan dari sisi orang tua. Tentunya kita sebagai orang tua ingin anak kita menjadi komputer seperti Pak Hendrata. Apa yang dilakukan oleh orang tua Pak Hendrata dulu ketika Pak Hendrata masih kecil sehingga Bapak bisa menjadi komputer? Iya, dulu orang tua saya itu selalu memotivasi ya. Contohnya waktu itu kita lagi berlibur keluar kota, orang tua saya justru yang selalu ngingetin, jangan lupa ngerjain PR Kumon. Ya, waktu itu karena lagi liburan, PR-nya dikurangin jadi 3 lembar atau 5 lembar saja. Tapi walaupun cuma hanya berapa menit, jangan sampai terlewat. Dari situ yang ditekankan adalah konsistensi. Ya, jangan sampai lewat sehari gitu. Jadi bukan hanya masalah cepat atau lambat ngerjainnya. Kalau dari Pak Hendrata sendiri, tips apa untuk para orang tua supaya anaknya termotivasi belajar? Karena anak-anak kan senangnya main dan harus diingatkan. Ya, mungkin sebagai orang tua harusnya kita lebih bisa menyampaikan apa manfaat dari belajar dengan metode Kumon ya. Bahkan setelah dewasa atau sudah menjadi kompleter bertahun-tahun kemudian, manfaat apa saja yang bisa dipetik dari metode Kumon. Oke, terkait manfaat, apa saja manfaatnya untuk Pak Hendrata sendiri? Apakah manfaatnya masih dirasakan sampai saat ini? Terus apakah hanya matematika saja atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih tidak semua lulusan Kumon harus bekerja atau berkarir di bidang matematika ya. Tapi seperti yang saya ceritakan di atas, pelajaran utamanya dari metode Kumon itu adalah tentang konsistensi dan disiplin. Begitu. Itu menurut saya sangat amat berharga sekali di kehidupan saya, bahkan sampai setelah saya lulus kuliah sekalipun, ya bukan hanya di bidang matematika, tapi di dalam bidang lainnya juga. Semua bidang menurut saya hasil dari kerja keras dan disiplin dan repetisi itu kan tidak akan bohong. Buah yang terlihat akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki semangat disiplin yang sama misalnya. Ya, dan pelajaran lain yang saya petik dari metode Kumon ya, jangan mencoba berlari sebelum dapat berjalan dengan benar. Gitu. Seperti waktu tadi cerita saya kan mulai dari level C, padahal saya kan udah SMP, rasanya kok gampang sekali, padahal saya kan udah ngerti perkalian. Dan pelajaran di sini adalah untuk menguasai suatu bidang secara mahir, fundamental dan skill dasarnya itu harus benar-benar kuat. Sekarang hari ini dalam kehidupan profesional dan karir saya ya, apalagi selama beberapa tahun terakhir, saya sering kali kok melihat orang yang gara-gara mereka mengabaikan masalah fundamental, kemudian mereka membuat kesalahan ya di bagian akhirnya karena pemahaman dasarnya memang kurang strong, kurang mendalam gitu.
Oke, berarti manfaat dari segi non-akademis yang Pak Hendrata rasakan adalah disiplin dan kerja keras yang terbentuk ya Pak ya. Nah kalau dari segi akademis sendiri, manfaat apa yang Pak Hendrata rasakan? Ya, kalau dari segi akademis, kebetulan sekarang saya kan bekerja sebagai quantitative developer, banyak bekerja dengan membangun model statistika. Dulu di sekolah, pelajaran statistika itu kesannya kok kayak kurang relevan sedikit ya, mungkin hanya sekedar menghitung rata-rata gitu. Namun di Kumon, tepatnya di level Q, saya merasa mata saya terbuka begitu bahwa ilmu statistika ternyata sangat menyenangkan ya. Tadi yang saya bilang makin tinggi levelnya makin fun dan sangat relevan banyak ke situasi kita sehari-hari, sangat applicable begitu. Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Saya jadi semangat untuk memotivasi anak saya belajar di Kumon. Dan dari saya sudah cukup. Terima kasih Pak Endarta. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Raisya dan Pak Rio sebagai orang tua yang anaknya juga belajar di Kumon. Saya rasa ini cukup mewakilkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, menginspirasi sekali ya jawaban dari Pak Hendrata. Kalau dari Raisya dan Pak Rio tadi sudah tidak ada pertanyaan, gantian saya lanjut lagi bertanya ya. Oke, ada tidak ya Pak kisah menarik setelah Pak Hendrata jadi komputer? Misalnya jadi hafal rumus matematika di luar kepala kah? Atau dapat beasiswa begitu Pak? Ya, nah contohnya nih, saya sampai hari ini ya masih hafal semua rumus-rumus trigonometri. Ya, saya bukan bilang ingatan saya itu tajam atau gimana, karena justru pelajaran sekolah zaman dulu banyak sekarang udah lupa gitu. Padahal rumus trigonometri justru hampir nggak pernah dipakai ya. Tapi kenapa kok saya hafal? Karena drill dan repetisi dari Kumon. Kayaknya setiap minggu saya disuruh ngerjain berapa ratus lembar kerja dan berapa ribu soal trigonometri. Ya pasti lama-lama hafal gitu ya. Ibaratnya kalau dulu mungkin Bu Ismi pernah dengar lagu apa yang disukai pas Bu Ismi masih kecil, sampai hari ini kan liriknya masih hafal semua kan. Ya mungkin kayak gitu. Oke, jadi ternyata begitu melekat ya Pak ingatan dari belajar di Kumon sampai saat ini ya Pak ya. Nah, kemudian sesuai dengan tema Advanced Student Award tahun ini, Your Kumon, Your Path, saya sendiri juga meyakini bahwa Kumon nantinya akan berperan dalam jalan yang ingin anak-anak tempuh. Sederhananya, itu cita-cita ya, cita-cita anak-anak. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, apakah pekerjaan Pak Hendrata saat ini sebagai quantitative developer itu merupakan cita-cita dari Pak Hendrata sejak dulu? Sebenarnya ya, dulu cita-cita saya itu adalah menjadi pure mathematician gitu, matematikawan murni. Terutama waktu itu saya merasa matematika kok makin seru ya gara-gara metode Kumon gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mungkin merasa lebih relevan jika masalah-masalah yang saya selesaikan itu lebih nyata, lebih real world gitu. Dan akhirnya saya berambil haluan ke bidang matematika terapan. Melalui Kumon pelajaran level Q, saya merasa bidang statistika ini sangat relevan, sangat applicable di dunia nyata. Dan sampai saat ini di dunia finansial pun masih banyak masalah statistika yang belum terpecahkan. Nah, pelajaran lain yang saya petik dari metode Kumon itu adalah cara menyelesaikan masalah-masalah baru di bidang statistika tadi. Contohnya ya, waktu kita membuat terobosan baru itu bukan suatu hari kayak saya tiba-tiba kepikir ada ilham rumus baru gitu, bukan kayak gitu, tapi melalui banyak sekali trial and error ya. Jadi uji coba satu ide, terus ternyata idenya nggak jalan. Kenapa kok nggak jalan? Apa yang salah dari ide itu? Kita analisa apa yang bisa diperbaiki, tapi apa yang bisa dipakai ulang gitu kan. Dan ini ketekunan dan disiplin ini yang saya peroleh dari metode Kumon ya. Ide bahwa tidak semua eksperimen akan berjalan lancar ketika pertama kali dicoba. Jadi yang penting adalah ketekunan dan disiplin, dan untungnya metode Kumon sudah mengajarkan saya dari kecil bahwa berulang-ulang mencoba segala sesuatu dan tidak
tidak berhasil pertama kalinya, itu sesuatu yang biasa dan lumrah gitu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun pekerjaan sekarang Pak Hendrata bukan merupakan cita-cita pertama ya Pak, namun melalui pembelajaran dengan metode Kumon, Pak Hendrata menemukan karir baru yang ternyata digeluti sampai saat ini. Kemudian Pak Hendrata juga mendapatkan life skill ya, yang sangat bermanfaat di karir saat ini. Semoga adik-adik yang menyaksikan talkshow ini juga merasakan hal yang sama ya, dan pada akhirnya bisa menempuh jalan yang diinginkan. Semoga ya. Nah, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama dan sudah sampai di penghujung talkshow. Di sesi akhir ini dari Pak Hendrata, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk yang menyimak talkshow, Pak? Mungkin pertama pesan untuk para pembimbing dulu ya, Pak ya. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jasa para ibu-ibu pembimbing yang sudah mendidik banyak sekali siswa-siswi Kumon. Waktu itu, berapa kerabat dan teman-teman saya banyak yang sekarang anaknya ikut metode Kumon. Kemudian mereka sering bertanya, apa iya ya semua PR-nya harus dikerjakan sampai habis? Kan kasihan rasanya kalau ngeliat PR-nya kok banyak banget gitu. Dan saya berusaha menjelaskan bahwa yang terpenting itu konsistensi dan repetisi, ya, konsistensi dan repetisi. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang paling berharga buat anak kalian, gitu. Apalagi kalau memang konsepnya tertanam sejak dini, sejak mereka masih kecil. Saya berharap para ibu pembimbing juga dapat menyemangati anak-anak atau orang tua murid ya supaya terus bisa termotivasi walaupun mereka seringkali mungkin merasa oh kok PR-nya banyak banget gitu. Oke. Baik, semoga dengan pesan dari Pak Hendrata, para pembimbing jadi lebih bersemangat memotivasi orang tua dan siswa, terutama di kondisi pandemi saat ini ya, di mana orang tua dan siswa harus melakukan pembelajaran di rumah. Oke, nah terakhir mungkin Pak, dari Pak Hendrata juga ada pesan untuk siswa advance student dan completer? Ya, untuk para murid, teruslah berjuang ya, walaupun mungkin kalian tidak akan menggunakan matematika for the rest of your lives. This is not about learning math. This is about learning the value of discipline. Wah, dalam sekali ya adik-adik pesan semangat dari Pak Hendrata. Kita bisa jadikan cerita perjalanan Pak Hendrata sebagai motivasi untuk terus disiplin belajar di Kumon. Sehingga kelak bisa semakin terbuka pula jalan keberhasilan untuk adik-adik semua. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas kehadiran dan sharing inspirasinya ya Pak Hendrata. Semoga Pak Hendrata selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih juga Ibu Ismi. Sukses untuk semua pembimbing dan orang tua dan siswa Kumon Indonesia. Amin. Terima kasih.